kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Nah adik-adik, kita akan memulai kegiatan kita. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga sekarang. Sebentar lagi kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bangkit berdiri yuk, kita nyanyi Matahari. Pakai gerakan ya. Adik-adik ini semangat dong, bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan Markas Iblis. Persiapkan persembahan kita taruh di depan. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Tuhan berkati supaya dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasihnya seperti ini.
persembahan yang sudah diberikan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita duduk diam supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
Shalom, adik-adik semua, selamat pagi. Sukacita? Ya, sukacita semua ya. Kita berterima kasih sama Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini, Tante mau tanya, adik-adik pernah sakit? Iya, pernah sakit apa? Pilek. Oh, pernah sakit pilek. Terus pernah sakit apa lagi? Oh, batuk, panas. Oh, ada yang pernah sakit gigi? Aduh, sakit gigi. Eh, enak nggak kalau sakit? Nggak enak ya? Iya, betul, nggak enak ya. Aduh, apalagi sakit gigi. Aduh, mau makan sakit, mau apa-apa sakit gitu ya. Nah, kalau anak-anak sakit, pasti orang tuanya ini bingung. Aduh, kasihan anakku sakit. Oh, kasih obat ini. Waktu dulu kamu sakit, kasih obat ini biar cepat sembuh. Nah, pasti orang tuanya ini memikirkan bagaimana anaknya bisa cepat sembuh. Ya, oh, oh. Nah, sama. Di dalam Alkitab ada seorang bapak. Bapak ini sangat sayang sama anaknya. Dia selalu menjaga anaknya, ya. Setiap hari bertemu dengan anaknya itu dengan sukacita. Tetapi saat ini bapak itu sedang sedih karena anaknya sakit. Ya, namanya Bapak Yayeus. Bapak Yayeus ini sangat sedih sekali karena anaknya sedang sakit. Ya, sudah di apa namanya? Sudah diberi obat tapi belum sembuh. Bapak Yayeus ini berusaha supaya anaknya cepat sembuh. Ya, terus segala upaya dia lakukan supaya anaknya cepat sembuh. Tapi anaknya belum sembuh-sembuh. Sedih sekali kalau lihat anaknya sakit itu ya. Orang tua itu sangat sedih kalau lihat anak-anak sakit itu. Nah, Bapak Yesus dengar. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus ada di kotanya. Tuhan Yesus datang. Wah, akhirnya Bapak Yesus ini dia pergi, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak perlu tahu Bapak Yesus ini adalah kepala rumah ibadah. Ya, dia adalah seorang kepala, dia memiliki jabatan. Orang kalau memiliki jabatan yang tinggi, ya, orang yang memiliki jabatan yang tinggi itu orang ini tidak gampang untuk merendahkan dirinya atau tidak sombong gitu ya. Itu sangat sulit sekali. Sedangkan Bapak Yayos ini orangnya itu punya jabatan sebagai kepala rumah ibadah, tetapi dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup untuk menolong anaknya yang sedang sakit. Akhirnya Bapak Yayos ini dia mencari Tuhan Yesus. Dia kepingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus ada, tetapi dia tidak sendirian. Banyak sekali orang yang ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat. Tuhan Yesus menolong yang sakit ya, menolong yang susah. Tuhan Yesus itu selalu di mana-mana itu selalu mengadakan mujizat, selalu menolong. Sehingga dimanapun Tuhan Yesus berada, banyak sekali orang yang datang. Dan pada saat Bapak Yayos ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia ini mau ya, mau merendahkan dirinya ya, mau merendahkan dirinya, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan Yesus tolong anakku hampir mati katanya. Kalau hampir mati, sakitnya cukup parah juga ya. Dia tidak malu, meskipun dia punya jabatan yang tinggi, tapi dia tidak malu. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong anakku. Anakku hampir mati katanya. Yang Tuhan Yesus lakukan. Apakah Tuhan Yesus tidak mau menolong? Tidak. Tuhan Yesus itu sangat baik sekali. Dia
dia mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Yairus. Dia melihat bagaimana Bapak Yairus tersungkur di kakinya meminta pertolongannya. Dan Bapak Yairus ini juga percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong, ya. Sehingga pada saat dia datang kepada Tuhan Yesus, dia yakin, dia percaya Tuhan Yesus pasti bisa menolong. Dan Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang dikatakan Bapak Yairus. Dan Tuhan mau menolong, ya. Tuhan mau menolong. Tuhan pergi ke rumah Bapak Yairus. Tetapi pada saat itu juga, ya, pada saat Tuhan Yesus mau berjalan ke rumah Bapak Yairus, kan orang banyak ini, ya, bergerombol banyak itu mengiringi Tuhan Yesus. Ternyata pada saat itu di tengah-tengah orang itu ada seorang perempuan yang sakit juga. Orang ini sakit pendarahan selama 12 tahun. Orang yang sakit seperti ini dengan waktu yang cukup lama pada zaman itu dikatakan najis. Bayangkan, sakit pendarahan selama 12 tahun. Pastinya, ya, dia sangat tersiksa sekali dengan keadaannya. Dia tidak berani keluar, dia sudah berobat kemana, tapi tidak sembuh-sembuh. Dia berusaha untuk mencari obat, mendapatkan obat, tapi dia tidak sembuh-sembuh juga. Ya. Mungkin dia putus asa karena dia berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh juga. Dia tidak berani keluar rumah mungkin karena malu, ya, malu dengan tetangganya, malu dengan orang lain karena keadaannya yang seperti itu. Tetapi orang ini pada waktu dia mendengar ada Tuhan Yesus di situ, sama seperti Bapak Yairus tadi, dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menolong dia. Di dalam hatinya, dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan pasti akan ditolong sama Tuhan Yesus. Pada saat ibu ini dia ada di tengah-tengah orang yang banyak sekali, dia kan tidak bisa untuk bertemu Tuhan Yesus secara langsung karena penuh, ya. Akhirnya dia yakin dalam dirinya, kalau aku bisa memegang jubah Tuhan Yesus, pasti aku akan sembuh, katanya. Dia punya keyakinan itu. Dan benar juga. Pada saat dia berdesak-desakan dengan orang yang banyak seperti itu, kemudian dia lihat Tuhan Yesus, dia pegang jubah Tuhan Yesus, dia pegang dan dia yakin dia akan sembuh. Pada waktu itu dia merasakan ada kekuatan dalam dirinya dan dia merasakan ada kesembuhan dalam dirinya. Dan pada waktu itu juga Tuhan langsung mengatakan, siapa yang memegang jubahku sehingga ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Nah, Tuhan tahu begitu banyak orang yang ada di sekitarnya, tetapi Tuhan juga tahu bahwa ada orang yang membutuhkan jamaahnya, tetapi Tuhan juga mau bertemu dengan orang itu. Dan pada Tuhan mengatakan seperti itu, ibu mengatakan, Tuhan, akulah orangnya. Ya. Dia mengaku pada Tuhan bahwa pada saat dia memegang jubah Tuhan Yesus, dia merasakan ada kuasa, dia merasakan ada kesembuhan. Dan pada saat itu juga Tuhan juga pergi ke rumah Bapak Yairus dan menyembuhkan anaknya. Jadi Tuhan sanggup menolong siapa saja yang membutuhkan, asalkan orang itu datang kepada Tuhan Yesus, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Tetapi harus punya iman, punya keyakinan, ya. Punya keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menolong saya. Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya.
Itu harus ada dalam diri kita, ya. Meskipun anak-anak masih kecil, masih SD, masih TK, itu ya, bisa anak-anak berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menolong. Tuhan tahu ya, begitu banyak orang yang ada di sekitarnya itu, apa Tuhan tidak tahu kalau ada perempuan yang sedang sakit? Tuhan tahu. Tetapi ya, Tuhan juga mau melihat bahwa orang yang mau datang kepadanya itu punya keyakinan, punya iman. Ya, sama seperti kita semuanya. Kita datang kepada Tuhan Yesus bukan saja pada saat kita sakit, pada saat kita sedih. Terus kita datang kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya itu saja. Pada saat kita diberkati, pada saat kita sukacita, tetap kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai yang ke-43 itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat yang besar. Nah, coba anak-anak buka di dalam Alkitabnya. Yuk dibuka dulu ya Alkitabnya ya. Buka di dalam Markus 5. Ya, sudah. Di dalam Markus 5 kita akan baca bersama-sama. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-34. Ya. Nanti di rumah anak bisa baca mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Ya. Tetapi kita akan baca di dalam Markus 5 ayat yang ke-34. Yuk ya, bersama-sama ya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan loh yang ngomong. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolong itu ngomong seperti itu. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wow, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Bayangkan ya, coba anak-anak bayangkan, 12 tahun sakit, nggak berani kemana-mana, sudah minum obat ini itu nggak sembuh-sembuh, tetapi Tuhan katakan sembuh. Wow, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Betapa sukacitanya, betapa bahagianya orang ini ya. Dari sekian lamanya tidak bisa kemana-mana, akhirnya dia bisa melakukan aktivitasnya kembali. Bapak Yayus melihat anaknya yang sakit seperti itu dengan sedihnya. Kemudian dia tahu, dia bertemu Tuhan Yesus. Tuhan tolong, betapa sukacitanya Bapak Yayus. Dia sangat berterima kasih kepada Tuhan. Orang tua anak-anak juga sama seperti itu. Pada saat orang tua ini lihat anak-anak sakit, pasti orang tua berdoa, "Tuhan tolong sembuhkan anakku yang sedang sakit." Ya, lewat obat, lewat dokter, itu sebagai perantara. Tetapi pada saat orang tua kalian berdoa untuk kalian yang sedang sakit, pasti dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan anaknya. Ya, itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Anak-anak tahu dan anak-anak harus ingat bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita dalam keadaan apapun. Dalam kesulitan apapun di sekolah, pelajaran yang ada yang nggak bisa, Tuhan sanggup untuk menolong. Asalkan tetap belajar. Ya, orang tua yang mengalami kesulitan datang kepada Tuhan Yesus, ditolong Tuhan, pasti bisa. Ya, tetapi harus ada iman, ada keyakinan. Nah, itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Oke, itu firman Tuhan kita pada saat ini. Kita mau berdoa bersama-sama, tetapi pada saat kita berdoa, anak-anak yakin dalam dirinya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong? Iya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih.
punya Allah seperti Engkau, Allah yang sanggup untuk menolong kami, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami di saat kami mengalami kesulitan, di saat kami mengalami kesakitan. Tuhan Yesus, Engkau datang dan menolong kami semuanya. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu itu senantiasa ada buat setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, mengadakan mujizat-mujizat buat kami. Engkau yang akan memberkati kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih banyak untuk setiap anak-anak mereka yang boleh setia Tuhan. Engkau memberkati mereka. Berkati anak-anak di dalam sekolahnya, di dalam kesehatannya. Berkati orang tua mereka di dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Berkati dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau sanggup untuk datang dan menolong mereka. Engkau sanggup Tuhan Yesus mengadakan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.